Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan. Tentunya, terima kasih sudah support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mengikuti peraturannya, yaitu pada saat nonton bilang besok saya ulang tahun. Tapi nontonnya di video yang terakhir ya. Video yang terakhir itu menurut versinya yang upload, bukan versinya kalian. Ada Virgo kemarin video yang kemarin tapi baru kalian tonton kemarin terus bilang ya enggak dihitung. Kalian lihat tanggalnya dong, di upload kapan? Kan tiap hari saya upload tuh Virgo. Oke, untuk yang ulang tahun hari ini nanti akan saya bacakan di akhir bacaan ya. Ada Gina Regina, Yeni Mulyani, Dinda Rizky, Sofi, Vincent Angga Negara, Helda Laurentius, Tony Thea, M. Ali Rido, dan Hayatun Novus. Yang paling manis mintanya Hayatun Novus. Mbak sayang, besok saya ulang tahun. Terima kasih ya. Kalau yang lain bagi kado dong. Oke, never mind lah Virgo, mau bagaimanapun bahasamu, tetap aja yang ulang tahun happy birthday untuk hari ini. Selamat ulang tahun. Nanti saya bacainnya terakhir. Yang sekarang adalah bacaan untuk Virgo. Dan terus terang, saya sedang menunggu GoFood. Jadi mungkin nanti ada sesi dimana saya harus cut sebentar untuk ngambil makanan yang diantar sama Pak Gojek. Oke, sebentar. Oh, masih lama. Coba saya cek. Oh, belum. Never mind. Oke, so bacaan kali ini adalah mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 30 September. Dan saya bagi menjadi 3 bagian. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya si Virgo? Itu 1. Saya buka dulu kartunya. Ya Allah, nggak banyak juga kayak gini. Harusnya 3 nih. Oh, bener 3. Apa yang terjadi di kehidupannya si Virgo? Di sini saya taruh. Kemudian apa yang menjadi kekhawatirannya si Virgo? Oh, enggak 4. Harus Oke, never mind, harus. Dendeng. Dan apa yang akan terjadi sepanjang 19 sampai 30 September yang ini. Oke. Sebagai klarifikasinya akan saya buka kartu dari Rider White Tarot. Oke, 1, 2. Yang ini saya ambil lagi aja karena saya cuma butuh 1. Ini. Oke. Juga dari Wheel of the Year. Wow. 1. Satu lagi. Oke. Dan dari Very Tarot Deck. Oke. 1, 2. One more. Oke. Apa yang sedang terjadi di kehidupannya Virgo di tanggal 19 sampai 30? Apa your position ya right now? Posisimu adalah transformation. The death, tapi bawahnya transformation. Apa yang sedang terjadi di kehidupannya Virgo saat ini sebenarnya adalah the death. Sesuatu yang harus diakhiri. Apa itu? Ya sesuatu yang toksik, sesuatu yang gak bener, sesuatu yang gak bener dalam arti mempengaruhi kehidupan pribadinya si Virgo ya, atau juga mempengaruhi kehidupan orang di sekitarnya Virgo. Yang kayak gimana tuh Mbak Lucy? Oke, misalnya gini. Pada saat Mercury retrograde ini, untungnya sih kalau buat saya udah berangsur-angsur pulih ya. Kalau yang kemarin berat banget, sekarang udah berangsur-angsur pulih. Itu kalau saya nggak tahu dengan Virgo yang lain yang nonton ini. Mercury retrograde-nya mempengaruhi banget nggak sih? Karena iya kalau buat saya. Oke. Nah, pada saat Mercury retrograde itu sedang kenceng-kencengnya mempengaruhi si Virgo,
ada yang harus Virgo perhatikan. Virgo harus tetap fokus meninggalkan yang memang buruk gitu, atau toxic gitu, atau sesuatu yang emang nggak bagus di dirinya Virgo. Misalnya kecemasan berlebihan, overthinking namanya juga udah over, berarti berlebihan juga. Sesuatu yang adiktif, oke, ya, I did it. Sesuatu yang adiktif saya tinggalin, oke. Supaya memang saya tidak tergantung gitu dengan hal tersebut gitu kan. Kemudian apalagi sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman Virgo, karena misalnya ada kecenderungan untuk kalau saya tidak melakukan hal itu kayaknya ada yang kurang deh. Padahal hal itu juga kalau nggak dilakuin nggak terjadi apa-apa gitu. It's like addictive sih ya, sama aja. Atau apalagi, oh iya mungkin berprasangka buruk kepada keadaan, kepada semesta, kepada teman. Ya udah, yang itu udah buang-buangin aja ya. Kemudian iya, untuk si transformation ini, bertransformasi atau meninggalkan yang buruk-buruk itu, saya ngecek dulu berapa menit. Lumayan 12 menit. Ada 3 of Wands dan ada 4 of Cups. My dear, 3 of Wands ini bicara tentang yang selalu saya ulang. You are on the right track untuk masa depanmu. Melihat masa depanmu, walaupun itu terlihat, satu, bisa saja tidak jelas. Dua, bisa saja lumayan jelas kelihatan, tapi kelihatannya juga tuh di situ kerikil-kerikilnya ada di mana. Kemudian naik turunnya bagaimana kelihatan. Yang ketiga adalah kalian lihat jelas tapi nggak tahu ini kayaknya airnya tenang, tapi kalau kita lewatin tiba-tiba bergelombang gimana? Oke, jadi ketidaktentuan. Apa sih? Oke, jadi kayak hal-hal yang kalian lihat untuk masa depan kalian dan benar-benar belum terjadi dengan jelas atau terlihat dengan jelas gitu. Dan 4 of Wands adalah hal-hal baik yang ingin kalian miliki, yang ingin kalian hadapi, yang ingin kalian dapati gitu. Tapi yaitu masih nunggu mulu gitu. Beberapa Virgo ngerasa, kok judulnya nih dari kemarin-marin nunggu sih Mbak Lucy gitu kan. Kok nunggu doang sih? Ya, bukan cuma Virgo aja sih. Beberapa zodiak yang lain juga sama, posisinya tuh kayak stagnan, kayak nunggu gitu. Ya udah, kalau memang harus ya harus ditunggu. Ada yang bilang ke saya pada saat Mercury retrograde, jangan melakukan pengambilan keputusan yang nantinya disesali. Ya benar, itu benar, karena memang nanti itu hanya sementara ya. Mercury retrograde itu hanya sementara, jadi nanti bisa nyesel gitu kalau ternyata mengambil keputusan yang gegabah gitu kan. Akan tetapi ada juga yang menyarankan ini, the death, transformasi. Oke? Transformasi. Jadi kayak ya udah, kalau memang menurutmu itu udah bagus pengambilan keputusannya, ambil aja keputusannya walaupun ini lagi Mercury retrograde. Di satu sisi itu juga benar, karena kartunya juga bilang tentang transformasi yang harus kalian lakukan pada saat ini, dan memang itu yang ada di dalam pikirannya si Virgo saat ini gitu kan. Cuma sekali lagi, kalau bisa ditunda, tunda. Kadang-kadang melakukan penundaan untuk sesuatu yang baik diperlukan, walaupun kadang-kadang juga kecepatan untuk mengambil keputusan juga diperlukan. Tapi cepat juga harus tepat kan, bukan cepat terus ya salah, ya nanti jadi kayak disesali dan merugikan. Nah itu yang jangan ya Virgo. Oke, ini keadaanmu saat ini, dan kita lihat 7 of Summer atau 7 of Cups.
kita lihat apa itu Seven of Cups. No more procrastinating, nggak ada lagi penundaan. Nah ini nih, tadi saya bicara tentang dua hal ya, yang satu ditunda, yang satu dilakukan. Tapi Seven of Cups bilang, Seven of Summer ini Seven of Cups ya, bilang jangan ditunda lagi Virgo. Sekali lagi my dear Virgo, yang nonton ini banyak, buat saya adalah tergantung keadaanmu ya. Dan gunakan segala macam instingmu, analisamu untuk pengambilan keputusan saat ini. Benar-benar deh. Jangan hanya karena kalian melihat bacaan tarot, mungkin bukan yang ini atau yang lain atau bagaimana, atau dari temen atau dari siapapun yang mempengaruhimu dan bilang, ayo ambil aja keputusan, ayo, terus kalian mengambil keputusan. Kan katanya jangan ditunda lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya nyesel. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan yang kalian mau, atau nanti akhirnya ya coba kemarin nggak ngambil keputusan gini gitu loh. Jadi ya oke, no more procrastinating. Itu yang seperti yang saya bilang tadi, kalau memang harus mengambil keputusan, iya harus, tapi harus cepat dan tepat gitu, bukan cepat doang, tepatnya kagak gitu. Oke, kemudian your power comes from making a decision. Confusion that arises from over-analyzing the option. Oke, katanya nggak perlu overthinking, itu saya setuju. Nggak perlu over-analyzing, saya setuju juga. Terus dibilang di sini the power of making decision. Benar. Sekali lagi, benar. Untuk sebagian dari kalian, make a quick decision, secepat mungkin tapi setepat mungkin. Itu memang dibutuhkan untuk saat ini. Tapi sekali lagi Virgo, tidak resonate untuk semua. Ada kalanya harus kalian pikirin dulu. Coba kalau saya ngomong, ya ini harus ya Virgo, harus ya mengambil keputusan saat ini juga, ini saat yang tepat, bla 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 bla. Di ujung sana ada satu Virgo langsung gini, oke, saya cerai hari ini juga, mati saya. Saya jadi kayak mempengaruhi orang untuk mengambil keputusan yang sangat penting di dalam kehidupannya. Contohnya itu tadi, bercerai gitu, misalnya ini contoh. Jadi saya nggak bisa bilang begitu ya, my dear Virgo, walaupun kartunya bilang no more procrastinating atau tidak ada lagi penundaan. Bukan berarti segala sesuatu harus kalian putuskan saat ini atau detik ini juga. Kita lihat kartu selanjutnya ya. Karena itu yang ada di hatinya Virgo pada saat ini, sebagian dari kamu. Mungkin saya juga, I don't know. Saya lihat dulu nih kasusnya apa dulu nih, case-nya. Oke? Kemudian yang menjadi kekhawatirannya Virgo, saya cek dulu ya food saya, ntar tiba-tiba udah di depan, saya pusing dah. Food saya udah sampai mana? Masih lama. Yang selanjutnya ada Four of Swords. Ini yang menjadi kekhawatiranmu. Recovery. Bisa healing gak sih dari segala yang lagi kalian hadapi? Bisa healing gak sih? Ada the devil yang terbalik, that's good. Ada Seven of Chalice lagi ya, Seven of Cups lagi. That's good. Dan yang terakhir Princess of Autumn, Page of Pentacles. Okay. So yang kamu khawatirkan adalah ini tidak sesuai dengan jalannya semesta. Oke, fine. Penundaan itu nggak perlu, tapi nanti salah, ya kan? Kalau saya selalu bilang ini, kalau masih ada keraguan, jangan ambil keputusan apapun. Kalau masih ada keraguan, kalau masih ada celah yang bisa kalian gali lagi, analisa lagi sampai akhirnya kalian benar-benar yakin dengan keputusan. Nah itu. Jadi nggak masalah cepat, lambat, penundaan, whatever, bukan masalah itu. Tapi masalah bagaimana kalian mengambil keputusan pribadi secara tepat. Kenapa? Sekali lagi, hidup kita itu sudah ditulis sama semesta, sama Tuhan, sama yang create hidup kita. Tapi kita ngejalaninnya kan juga dengan ini gimana ya, keputusan tetap ada di kita karena kita dikasih free will, kemampuan untuk mengambil keputusan, ada pilihan yang bisa diambil. Nah itu tergantung kebijaksanaannya orang per orang. Gak peduli kalian Virgo kek bukan Virgo kek apapun, itu tetap
sama di mata Tuhan. Itu kita ya udah sama ciptaannya gitu, walaupun beda-beda, walaupun unik-unik gitu. Oke, yang menjadi kekhawatiranmu adalah kesalahan untuk mengambil keputusan. Karena kalian ngambil free will, berarti saya bisa mengambil keputusan, tapi ini nanti jangan-jangan salah apa enggak ya, salah apa enggak gitu kan. Oke, so the Princess of Autumn ini bilang, happy news about your career promotion or scholarship, well thought out plans that go perfectly, needed a little push to get going. Ya, akan ada kesuksesan ya, kalau di kerjaan ada promosi dan lain sebagainya. Tapi itu kenapa justru ada di kekhawatiran kalian? Karena kalian khawatir itu cuma angan-angan kalian atau ada di kepala kalian, itu nggak terjadi. It's good to be true gitu. Itu kekhawatirannya si Virgo. Hey my dear Virgo, saya cuma mau bilang kalau memang itu untuk kalian, nggak usah ditunggu, itu akan terjadi. Kalau itu bukan buat kalian, nggak usah dikejar. Itu bukan buat kalian, so let it be. Kerjakan aja apa yang bisa kalian kerjakan pada saat ini, dan buang semua kekhawatiran kalian dengan bilang it's okay, it's gonna be fine. Ini semua juga akan berlalu. Gampang? Nggak gampang, susah. Justru karena susah saya omongin di sini ya Virgo. Oke, untuk sementara saya nunggu Pak Gojek dulu mengantarkan makan pagi saya, dan setelah itu saya lanjutkan dengan apa yang akan terjadi next untuk si Virgo. Hai Virgo, makan pagi saya sudah datang, tapi saya terusin dulu ya videonya sebelum saya makan pagi. Udah lapar sih, tapi udahlah. Oke, itu tadi sudah yang apa? Apa yang menjadi kekhawatirannya si Virgo ya? Oke, apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi next? What next? Selama periode 19 sampai 30 September, apa yang akan terjadi? Oke. Ada Queen of Cups, sensitivity. Iya, masih Mercury retrograde sih, oke. And the King of the Ocean atau order, perintah. Ini dua hal yang tidak matching sih ya sebenarnya. Sensitivitas dengan perintah. Tapi saya melihatnya begini my dear Virgo, dibutuhkan sensitivitas kita para Virgo untuk melihat atau mendengar atau melakukan apa yang menjadi perintah dari Sang Creator, Sang Pencipta dan semesta. Dibutuhkan itu banget, sangat dibutuhkan sensitivitas itu, sangat dibutuhkan ya. Dan itu yang akan terjadi. Dibutuhkan niat juga, dan ya pakailah ini bukan perasaan, tapi apa ya, kayak ada tanda-tanda, ada hal-hal yang harus kalian lihat di balik semua yang ada dan semua yang kalian lakukan setiap hari gitu. Jadi kayak ini sebenarnya harus bagaimana? Ini apa yang dimau oleh semesta? Apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta? Apa yang menjadi your destiny atau jalan hidupmu atau takdirmu? Oke? Yang akan terjadi juga adalah Two of Swords yang terbalik dan Ten of Wands yang terbalik. Make sense buat saya tentang sensitivity dan order tadi ya, yang akan terjadi. Make sense banget. Kenapa? Sensitivitas atau cara kita yang para Virgo untuk melihat tanda-tanda, mendengarkan apa maunya semesta, mendengarkan apa maunya Tuhan, itu sebenarnya jelas bisa diikuti jika kita memang membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan gak mau-maunya sendiri gitu. Karena kadang-kadang Virgo tuh mau-maunya sendiri, tabrak sana, tabrak sini, yang penting ditabrak aja. Gitu ya. Oke, makanya saya tuh kalau sama peraturan strict ya. Peraturan yang saya bikin di bawah strict, peraturan yang saya bikin untuk Virgo strictly seperti itu, ya udah ikutin aja, nggak usah mencela-mencela ke sana kemari. Oke? Itu yang akan terjadi di hidupnya Virgo. Ya, sensitivity itu karena
memang masih Merkuri retrograde, tapi dibutuhkan sensitivitas untuk bisa supaya tidak ada lagi Two of Swords, makanya ini terbalik, dan tidak ada lagi Ten of Wands, makanya ini terbalik. Ten of Wands itu bicara tentang hal-hal yang kalian bawa dari masa lalu sampai masa sekarang nggak selesai. Oke, so please selesaikan. The Death, selesaikan. Oke, kemudian Two of Swords itu adalah perasaan mendua yang kesana kemari nggak jelas, sehingga hidup kalian juga nggak jelas. Itu yang harus di ending sehingga nantinya bisa kejadian di mana hidup kalian smooth, enak. Apakah itu gampang dilakukan? Susah untuk dilakukan. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Dan itu bisa terjadi, iya, karena kartunya bilang bisa terjadi. Tapi kenapa nggak resonate untuk semua Virgo? Kenapa yang nonton ini ada yang iya, ada yang amin, ada yang kayaknya enggak, itu tergantung. Oke, bagaimana pemahaman kalian, bagaimana sensitivitas kalian untuk melihat isi dunia ini? Kalau maunya sendiri ya susah Virgo. Apapun segala sesuatunya tuh kalau harus ikutin rulesnya. Kalau memang udah peraturannya begitu, ikutin aja. Apapun itu. Kalau saya tuh begitu. Ya kalau gitu kita nggak bisa merubah dunia dong. Bisa sayang. Ikuti peraturannya, and then di tengah jalan kalau kalian menemukan sesuatu yang lebih baik, then bilang sama yang bikin peraturan. Ini misalnya di kantor ada peraturan yang harus diikuti, kamu ikutin. Abis itu kamu ngerasa gini, kayaknya lebih baik bukan kayak gini deh, kayak gitu deh. Nah, kalian tinggal bilang sama si bos, peraturannya kan begini, tapi kayaknya harus ada yang disesuaikan. Itu bukan kucuk-kucuk ada peraturan kalian langgar, ikuti dulu. Kalau kalian punya rencana lain setelah itu, monggo bisa dibicarakan, gitu ya Virgo. Oke, masih ada satu lagi kartu yang belum dibaca, yaitu Six of Spring. Energi api, oke? Wonderful news, wonderful news, berita yang bagus banget is on its way, sedang ada dalam perjalanannya, my dear Virgo, 19 sampai 30 September. Smart choices that brings reward, apa yang menjadi pilihanmu akan dapat rewardnya, akan dapat penghargaannya, atau ada yang bisa diambil nanti dari apapun yang kalian pilih. Ingat ya, dari depan kita sudah bicara tentang pilihan. Dipilih atau tidak itu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab tarot. Oke? Karena apa? Kalian yang tahu hidup kalian. Tarot cuma kasih aja kisi-kisi nih, kasih apa sih, pencerahan, whatever lah kalian bilangnya ya. Success and public recognition ini akan terjadi di kehidupannya Virgo sepanjang 19 sampai 30 Desember, dengan catatan memilih yang terbaik. Terbaik versinya siapa? Kalian, tapi dengan perkenanannya Sang Pencipta. Ngerti nggak? Untuk menyetarakan antara apa maunya takdir dengan maunya kamu, itu harus disetarakan. Seperti yang saya bilang, nggak bisa mau-maunya sendiri. Udah ada rulesnya di semesta, udah ada rulesnya di Sang Pencipta. Kalau buat saya, lebih baik saya ikuti rulesnya. Habis itu saya bikin penyesuaian di sana sini yang ada di kehidupan saya, itu kalau saya. Dan saya kembalikan lagi kepada kalian, my dear Virgo. Apapun yang menjadi keputusan kalian di dalam kehidupan kalian dari tanggal 19 sampai 30 harus benar-benar dipikirin dulu ya. Sensitivity tadi dan order. Order itu yang sesuatu rules yang tidak bisa dikutak-kutik, perintah dari Sang Pencipta, tapi diperlukan kesensitivitasan kalian untuk mendengarkan apa sih sebenarnya yang dimaui oleh semesta. Oke? Well Virgo, saya bacain dulu untuk yang ultah. Mana ya? Ding ding. Gina Regina. Saya ambil dari mana nih? Dari kartu ini aja ya. Saya udah gak punya kartu lain ini. Oke, Gina Regina. Satu kartu. Berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.
baru 6, 7, 8, 9. Oke, karena banyak, jadi saya cuma ambil satu kartu. Gina Regina, King of Water. Apa yang akan terjadi di hidupmu pada hari ulang tahunmu? Happy birthday, congratulations. Ada orang yang sangat care sama kamu dan mencintaimu. Mungkin kamu belum ngeh, tapi ada. Oke, untuk Yeni Mulyani, Ten of Air. Apa yang terlihat bagus Yeni, belum tentu ya. So, coba digali-gali lagi, dianalisa lagi. Terutama pada saat ulang tahunmu ini ya, apa yang terlihat kayaknya wow, bagus, bisa kamu lakukan. Oke, tapi coba dianalisa lagi. Itu pesannya untuk Yeni. Kemudian untuk Dinda Rizky, King of Air. Ya, posisinya bagus, cuma pada saat kamu melakukan hal yang itu, oke, kamu yang tahu apa yang kamu mau lakukan. Pikirin lagi dampaknya. Bagus untukmu belum tentu bagus untuk orang lain. King of Air adalah king yang bisa aja merubah. Jadi bisa aja situasi ini berubah dengan cepat. So, apapun keputusanmu benar, bagus untukmu, tapi juga pikirin. Siapa tahu dampaknya untuk orang lain tidak sebagus yang kamu kira. Oke? Lanjut. Ada The Emperor untuk Sophie. Selamat ya Sophie, pada saat ini kamu The Emperor. The Emperor means hidup kamu lagi bulat. Pocel-pocelnya lagi mulai ditutupi satu persatu. Kalau kamu bilang kayaknya belum deh Mbak Lucy, oke, aminin aja yang baik-baik. So, yang baik-baik juga akan datang di kehidupanmu. So, mulai dari ulang tahunmu hari ini ke depannya, Sophie akan ada hal baik. Oke? Lanjut dengan Vincent Angga Negara, ada Queen of Fire. Oke. My dear Vincent, ini sebenarnya semangatnya ini, semangat yang kamu dapat bukan murni dari dirimu sendiri ya. Ada orang lain yang campur tangan ya. But it's okay. Mau kamu ikutin dia atau ikutin kata hatimu, it's your choice. So, kalau itu baik untukmu, kurasa dia baik kok. Maksudnya dia baik kok. So, dipikirin aja apakah bisa dikombinasi dengan keinginanmu dan semangatnya dia untuk kamu, kehidupanmu, oke? Ntar si Angga nanya, siapa? Ayo siapa? Oke, komen di bawah. Saya nggak yakin pada nonton nih. Saya ngebacain 10 orang yang komen terima kasih dibacain cuma 1-2. Never mind, saya tetap bacain. Kemudian Helda Laurentius, Eight of Earth. Oke. Untuk karir keuangan dan bisnisnya si Helda Laurentius akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan sesuatu yang berlangsung lama dan on and on dan terus menerus gitu ya, bukan sesuatu yang temporary. Oke. Lanjut dengan Tony Tea. Ada Six of Earth. Ini kartunya Virgo ya. Love, cinta, tapi juga bisa dihubungkan dengan karir keuangan dan bisnis ya, karena ini Pentacles kan. Oke, ada keseimbangan dalam hal karir keuangan dan bisnisnya Toini. Tapi Toininya jangan ngelihat ke rumput tetangga lebih hijau ya. Oke, yang kamu dapat aja yang kamu syukuri. Karena ada indikasi itu, melihat rumput tetangga lebih bagus. Oke, kemudian M. Ali Rido, ini juga M. Ali Rido sering banget komen ya kalau nggak salah ya. Terima kasih ya udah support channel ini. Ada High Priestess, semesta mengingatkanmu M. Ali Rido di hari ulang tahunmu ini. Hayo refleksikan lagi kehidupanmu, karena semesta sebenarnya sudah memberitahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Tinggal kamu mau lakukan atau enggak, itu aja. Oke, M. Ali Rido. Dan yang terakhir yang paling manis mintanya, Hayatun Nofus. Ya my dear, ini dibacain ya. Wow, ini The Empress, dan The Empress saya selalu melihatnya apa? Kita Virgo. My dear, karena kemanisanmu itu ya, kebaikan hatimu, nggak tahu, ada orang yang nulis komentar, itu saya bisa lihat hatinya dia loh, segitunya ya. Hatimu semanis itu, oke, sebaik itu, jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain ya. Posisimu yang sangat baik di dalam kehidupan, jangan sampai
disalahartikan oleh orang atau disalahgunakan oleh orang. But tetaplah menjadi baik, ya, itu pesannya untuk hayatun nofus, ya, apapun yang terjadi. So you are the empress. Ini harinya kamu, ini waktunya kamu untuk bersinar. Oke, so jangan biarkan orang lain mencuri kebahagiaanmu. Oke, baiklah. Sekarang untuk kalian semua, tetap saya kasih satu yang bisa ditanyakan iya atau tidak lah, banyak. Oke, jawabannya ya atau tidak, sebentar. Satu aja. Seven of Earth, yes, lucky. Oke, ada keberuntungan, so yes. Oke, saya tutup aja ya, nanti kepanjangan dengan Monology Oracle card. Bring love into the situation. Taruhlah cinta di setiap situasi, terutama situasi ini selama 19 sampai 30 September. Oke, untuk kalian semua selamat berbahagia. Dan yang besok ulang tahun, cukup komen di bawah, Mbak Lucy, besok saya ulang tahun di video yang ini. Jangan di video yang lain-lain, bodoh amat. Kalau yang lain-lain udah gak saya baca. Saya nggak punya admin, jadi yang baca saya sendiri. Oke, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.